Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali untuk memantau bersama-sama di sore hari ini ya, untuk melihat dari progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 5 Januari 2022 ya, kita langsung saja menuju ke zona lintasan dan kita awali video kita dari pintu masuk untuk VIP kelas atau bisa dikatakan deluxe kelas di sini. Ya, pengerjaan di sore hari ini masih terus berlanjut untuk pengerjaan di bagian lantai kerja atau fondasi dasar, di mana untuk setelah dilakukan pengecoran kemarin ya, lapisan pertama dan dilanjutkan untuk lapisan kedua, modelnya seperti ini, ditaruh untuk besi di bagian atasnya dan dilanjutkan untuk pengecoran lapisan kedua tersebut. Ya, tentunya ini akan dicor sepanjang menuju tikungan pertama, dan para pekerja di sini ramai sekali aktivitas di sore hari ini, bisa kita pantau bersama-sama. Tentunya ini ditargetkan ya untuk selesai di awal Maret nanti atau sebelum balapan sudah selesai untuk pengerjaan di bagian tribun deluxe class atau VIP class yang berada di sini. Ya, untuk para pekerja tentunya masih terus berjibaku di sini ya, dan kita akan sama-sama melihat juga di beberapa bagian di depan sana untuk pengerjaan yang masih terus dilakukan di tribun sisi sebelah luar yang ada di tikungan ke-15, 16, 17 maupun di bagian zona tengah. Untuk area tribunnya juga sudah mulai dilakukan pemerataan dan pemadatan. Jadi juga untuk penghamparan lapisan dasar, yaitu lapisan agregat, setelah itu dilakukan untuk pengecoran. Ya, bisa kita lihat di sini untuk teman-teman kita yang masih terus melakukan, yaitu material-material besi yang akan digunakan untuk fondasi dasar. Nah, ini dia ya. Jadi material tersebut diletakkan di sisi sebelah depan untuk AMP. Kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini juga akan dibantu oleh alat berat untuk mengangkat dari bagian-bagian yang dibutuhkan tentunya. Seperti yang kita ketahui ya, untuk para pekerja di sini melakukan perakitan pemotongan untuk model dari besi ya, panjang lebarnya tentunya dirakit di sini semuanya. Dan pengecoran juga terus berlanjut seperti yang kita perhatikan di sini untuk melakukan lanjutan pengecoran ya di bagian fondasi dasar yang ada di sini. Lihat jelas di sini aktivitas masih ramai di sore hari ini, kita pantau bersama-sama, dan kita akan maju ke depan juga untuk melihat kondisi dan situasi yang masih terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari mega project ini. Ya, tentunya kita akan terus bersama-sama untuk berdoa dan terus akan membagikan video-video terbaru tentang pembangunan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan di sini kita kembali ke trek lurus ya, dan untuk paddock area atau bangunan pit building yang kita lihat di sini semuanya sudah sip untuk pengerjaan lanjutan di bagian depan maupun pembuatan pintu dan sebagainya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian pipa-pipa yang ada di belakang maupun untuk sistem drainase yang berada di sisi tunnel. Dan untuk di bagian belakang ini bisa dilihat bersama-sama pembersihan di lantai beton yang ada di sini dilakukan pada sore hari ini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di sistem drainase masih terus berlanjut di beberapa bagian seperti yang kita perhatikan di belakang pedok area. Dan penyiraman untuk lantai beton yang ada di belakang pedok masih terus dilakukan untuk pembersihan dari bekas-bekas kemarin ya, supaya lebih siap nantinya untuk fasilitas lainnya yang akan ditempatkan di bagian belakang tersebut. Nah, untuk sistem drainase yang ada di sisi sebelah kiri tunnel atau kanan tunnel, kita berada di sana ya. Ini sambungannya nanti menuju ke sisi luar yang ada di sini, bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas di sore hari masih terus berlanjut untuk pengerjaannya. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi di area parkir untuk perluasan yang akan digunakan untuk MotoGP 2022 di Maret mendatang ya.
Seperti yang kita lihat di sini untuk hasil dari kinerja sejauh ini sudah rata semuanya untuk permukaan ini dan sudah dilakukan pemadatan, tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian material pembetonan nantinya supaya lebih siap. Ya, buat kalian semua, kemarin sempat kita rilis ya untuk harga tiket dan sebagainya. Tentunya kita masih penasaran ya, karena tiket tentunya sangat penting sekali untuk kita bisa menonton bersama-sama di MotoGP 2022 pada Maret tersebut. Ya, buat kalian semua yang ingin membeli tiket untuk nonton MotoGP Mandalika 2022 bisa mengunjungi situs resmi penjualan tiket ya, seperti tiketdemandalika.com atau seperti tiketapasaja.com ya situsnya, atau tiket.com dan tiketmu.id.com seperti itu ya, bisa di klik langsung atau bisa nanti kita taruh di deskripsi ya untuk situsnya supaya kalian bisa mengecek untuk harga tiket yang akan rilis besok ya. Tanggal 6 Januari sudah mulai kita bisa membeli tiket secara online. Ya, di sini kita lanjut kembali ke trek lintasan seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di tribun area yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Saat ini sudah mulai sibuk di sini juga. Ya, untuk pemerataan di lapisan ground sudah terlihat di sana maupun penaruhan untuk sistem drainase atau box yang sudah disiapkan di bagian depan untuk tribun sudah disiapkan supaya nanti untuk ketika hujan ya kita waspadai tidak tergenang kembali untuk bagian tribun maupun di sisi sebelah luar untuk service roadnya. Begitu juga di sisi tikungan ke-15 menuju ke-16 ya yang langsung terhubung ke sistem drainase yang ada di drainase luar. Nah, ini modelnya sudah dilakukan untuk pemerataan di bagian agregat. Setelah itu dilanjutkan untuk pengecoran seperti yang dilakukan di bagian samping sisi kiri. Di belakang sana ya sudah dilakukan pengecoran menuju ke pintu masuk sisi barat. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan saat ini masih terus berfokus, yaitu pengoneksian untuk sistem drainase yang ada di depan ini ya, untuk drainase tribun atau grandstand yang ada di sini maupun pengerjaan lanjutan pengecoran yang bisa kita pantau bersama-sama. Ya, hasil dari pengecoran cukup panjang kalau kita lihat di sisi belakang ini. Nah, menuju ke west gate atau pintu masuk tepatnya di sisi tikungan ke-15 menuju ke-16 ini. Ya, terlihat di sini juga ya aktivitas untuk hasil dari pengerjaan juga sudah cukup jauh ya. Jadi mantap sekali, kita terus akan membagikan video-video terbaru buat kalian semua. Ya, di sini kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Begitu juga kita akan lihat di area pedok di bagian belakang untuk pengerjaan masih terus berlanjut. Begitu juga di bagian zona tengah. Ya, kita akan lihat juga untuk situasi terkini pada sore hari dan begitu juga untuk tribun 360 yang ada di Bukit Tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 tersebut untuk pengerjaannya apakah masih terus dilakukan atau situasi dan hasil kinerja yang sudah didapatkan. Oke, di sini kita berada di bangunan pit building atau pedok area seperti yang kita lihat bersama-sama untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini. Yang ini merupakan lokasi nantinya untuk podium. Jadi teman-teman semuanya, podium berada di sisi sebelah kiri yang ada untuk bangunan race control ya. Di bagian sisi kiri lantai kedua untuk penempatan podium maupun tempat untuk pagelaran pameran nantinya sudah disiapkan di sana lokasinya. Kita akan eksklusif nanti untuk video bawah biar lebih jelas ya buat kalian semua. Ya, jadi untuk zona tengah juga kita akan sama-sama perhatikan nantinya bagaimanakah situasinya, apakah masyarakat sudah pindah secara menyeluruh. Kita akan sama-sama lihat untuk kondisi di sore hari ini. Ya, terkait masalah tiket ya untuk teman-teman semuanya yang pengen berlibur atau pengen membeli tiket ya. Ini ada Asosiasi Travel Agent Indonesia Nusa Tenggara Barat atau ASTINDO yang menargetkan penjualan tiket untuk MotoGP 2022. Ya, untuk penjualan tiket akan dimulai pada tanggal 6 Januari ya sampai dengan H-3 nantinya, kata Ketua APD ASTINDO NTB Sahlan Muhammad Saleh di depan forum wartawan pada Rabu ini.
Dia menjelaskan jatah tiket MotoGP 2022 Mandalika disediakan Astindo NTB untuk 63.000 kurang lebih penonton ya. Rincinya Premier Class yang akan ditargetkan ada 1.200 orang ya. Deluxe Class ada 2.000 orang. Premier Grandstand 22.000 orang ya. Dan standar Grandstand 28.000 orang. Dan festival atau Grandstand Admission itu 10.000 orang. Astindo juga menjual paket nonton MotoGP Mandalika 2022 di Lombok selama 4 hari 3 malam. Festivalnya berupa hotel, makan, dan transportasi dipatok dengan harga 6-7 juta per orang di luar harga tiket MotoGP. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau berkelompok nantinya ya bisa menggunakan jasa untuk Asosiasi Travel Astindo ini. Luar biasa. Ya, di sini kita kembali ke bagian sisi dalam atau pengerjaan lanjutan di bagian lintasan yang saat ini masih terus terlihat aktivitas pengerjaan di bagian tribun masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, tepatnya kita berada di trek lurus menuju yang pertama sisi sebelah kanan. Nah, ini sudah dihamparkan untuk lapisan agregat atau lapisan dasar yang sudah ditentukan ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian pengecoran. Ya, diutamakan nantinya untuk tribun yang ada di sini ya, untuk para penonton dari kenyamanan ya, semuanya akan tertata lebih rapi di MotoGP Maret 2022 ini. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan atau pemolesan, terus dilakukan perawatan di sini di bagian trek lintasan ya. Nah, ini masih basah ya untuk perawatan yang sudah dilakukan. Tentunya nanti akan dilanjutkan untuk pembersihan secara menyeluruh. Nantinya akan terlihat jelas dari hasil capaian pengerjaan. Kita akan terus pantau apakah akan terus sama seperti warnanya. Tapi kemarin sempat kita dengar di sana para pekerja bilang nanti akan sama warnanya ya. Setelah itu juga akan dibersihkan oleh jet track yang akan mengelilingi lintasan ya sepanjang 4,3 km untuk membersihkan di bagian permukaan supaya lebih mantap semuanya. Kita akan terus membagikan video terbaru dan terus akan bersama-sama untuk melihat dari capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kebanggaan kita bersama. Ya, di kesempatan sore hari ini juga kita akan melihat di bagian zona tengah untuk warga masyarakat yang tinggal di bagian tengah tersebut. Apakah semuanya sudah pindah? Coba kita akan sama-sama perhatikan di bagian tengahnya. Oke, di sini kita berada di zona tengah dan seperti inilah kondisinya pada sore hari ini. Kita bisa perhatikan bersama-sama ya. Terlihat ada beberapa rumah di sisi sebelah utara yang memang kemarin banyak sekali rumah di sini. Sekarang sudah tampak rata ya. Tinggal beberapa rumah tentunya akan terus dilakukan bongkar mandiri oleh warga masyarakat yang tinggal di sana. Diberikan kesempatan ya. Untuk bulan depan tentunya sudah rata semuanya ya, karena di bagian tengah ini akan ditata sedemikian rupa supaya terlihat lebih cantik, lebih indah untuk sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, untuk sore hari ini bisa kita lihat di sisi sebelah timur selatan. Nah, di sini ya sudah rata semuanya. Di beberapa bagian yang kemarin kita lihat masih ada rumah di sini sudah clear ya, sudah selesai untuk warga sekitar yang ada di sana sudah pindah secara menyeluruh. Hingga beberapa bagian ini merupakan tempat istilahnya kayak dapur dan sebagainya ya, masih tersisa, tidak masalah ya, nanti akan dilakukan untuk pembersihan secara menyeluruh. Ya, seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita bisa bagikan buat kalian semua. Untuk zona tengah jangan khawatir, semuanya sudah clear permasalahannya ya, untuk segera dilakukan penataan supaya terlihat lebih mantap. Ya, kita bisa lihat juga untuk sisi sebelah timur. Nah, dari jalur bypass Bundaran Songgong menuju ke pintu masuk sisi timur nantinya berada di sana ya.
Dan area parkir juga akan dilanjutkan pengerjaan di situ maupun untuk penataan di bagian tribun akan segera kita lihat juga untuk aktivitasnya. Saat ini masih berfokus kita lihat tadi di pengerjaan zona dalam ya di bagian tribun sisi depan pedok maupun di bagian tribun VIP atau deluxe class yang di sana ya. Terus ditata sedemikian rupa di bagian pondasi dasarnya sudah dicor setengahnya, tinggal lanjutan untuk pengecoran di depannya supaya semuanya siap untuk penempatan di bagian tribun itu sendiri. Dan di bagian bawah bukit yang ada di sini di tikungan ke-8, 9 menuju ke 10 seperti yang kita perhatikan bersama-sama, semuanya sudah rata di sini ya. Jadi tempat-tempat yang kemarin masih agak rendah dilakukan penimbunan dan di sini alat-alat berat masih terus melakukan pemerataan atau penyempurnaan di bagian jalur menuju ke atas ini. Ya, ini sudah sore hari memang jadi terlihat aktivitas di bukit ini sudah turun para pekerja ya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Tentunya besok sudah terlihat banyak kembali di sini untuk melanjutkan dari pengerjaan yang ada untuk tribun bukit tikungan ke-10 atau tribun 360 ini. Dan kita maju sedikit ke depan untuk melihat situasi di Pantai Seger yang ada di depan sana. Luar biasa sekali memang sirkuit ini berada di tepi pantai yang sangat indah sekali pemandangannya bisa kita lihat bersama-sama. Ya, di tahun baru kemarin ya ramai sekali aktivitas untuk kunjungan dari wisatawan berdatangan ke bukit tersebut untuk melihat dari keindahan. Dari bukit tersebut kita bisa melihat keseluruhan sirkuit Mandalika ya. Jadi mantap sekali memang untuk situasi dari lokasi sirkuit ini sangat strategis sekali. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dan tadi kita sudah lihat di depan sana untuk keindahan pemandangan di depan sirkuit Mandalika yang langsung kita bisa melihat Bukit Seger ya. Luar biasa sekali memang kalau kita berada di bukit tersebut kita bisa lihat sirkuit atau lintasan sirkuit Mandalika. Apabila kalau kita berada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 atau bukit 360 tersebut luar biasa sekali ya, untuk pemandangannya sangat indah sekali. Apalagi kalau sore seperti ini, sunset ya, kalau tidak ada awan akan terlihat sangat perfect atau sempurna. Ya, untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika akan terus dilakukan ya secara menyeluruh nantinya untuk area tribun. Nah, ini merupakan tribun yang akan ada dari tikungan ke-13 menuju ke 16 atau 15 ya, sisi dalam akan segera dilakukan untuk atau lanjutan pengerjaan. Kita masih menunggu ini. Saat ini masih berfokus di sisi sebelah kanan untuk pedok area maupun di bagian sisi tikungan pertama, tikungan kedua, sisi kiri dan kanan ya. Untuk pengerjaan tribun masih terus dilakukan untuk persiapan di segala sesuatunya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita sudah bersama-sama melihat full lintasan buat kalian semua. Jadi apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mungkin bisa dikoreksi nanti ya, bisa dikomentari di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Mungkin saya akhiri saja ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jadi untuk itu selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan bersama-sama di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Untuk itu sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.